Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bagaimana kabar kalian, wahai para pejuang receh? Semoga sehat selalu dan rezekinya semakin berlimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul What Woman Want yang rilis tahun 2011 lalu. Film What Woman Want ini adalah film remake dari film produksi Hollywood tahun 2000-an silam yang dibintangi oleh Mel Gibson dan Helen Hunt dengan judul yang sama. Film What Woman Want yang akan kita bahas kali ini berasal dari negara tirai bambu alias negara Cina. Film yang dibintangi oleh Andy Lau sebagai Sun Sigang dan Gong Li sebagai Li Yilong serta saya sendiri yang lagi-lagi masih setia berdongeng buat teman-teman semua. Film ini menceritakan Andy Lau alias Sun Sigang yang mendapatkan kemampuan untuk mendengarkan isi hati semua wanita setelah terkena serangan listrik. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ulik detail alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat dalam membuat video-video review alur cerita film selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Diawali di sebuah ruangan atau studio tempat penyutingan iklan, sebuah iklan perusahaan, yang dimana Sun Sigang berperan sebagai seorang direktur kreatif. Diceritakan Sun Sigang ini memiliki sifat begitu mencintai dirinya sendiri, dan juga sebagai bad boy. Adegan berpindah. Terlihat dua wanita yang berbeda umur sedang mengobrol. Mereka adalah putri Sun Sigang dengan mantan istrinya. Tampak sedang membicarakan tentang ayahnya, Sun Sigang, di acara penting mantan istrinya itu, serta membicarakan bagaimana buruknya sifat sang ayah yang dikenalnya. Kemudian kita akan ditunjukkan pada kejadian flashback mengenai masa kecil Sun Sigang. Sun Si yang gundul sudah sejak kecil punya kebiasaan menggoda cewek-cewek, baik muda maupun tua, dilibas habis. Dalam adegan flashback ini yang masih diceritakan oleh mantan istrinya menceritakan mengenai hidup Sun Si. Sejak kecil ibu Sun Si telah meninggal, sedangkan ayahnya adalah anggota paduan suara yang suaranya parah habis. Adegan selanjutnya, kita dibawa untuk melihat kehidupan Sun Sigang. Sun Si tampak baru saja bangun tidur. Ternyata dia nggak sadar. Waktu sudah pukul 9 pagi. Kemudian datanglah seorang bibi yang mengetuk pintu rumah dan membangunkan Sun Sigang. Lalu terjadi percakapan di antara mereka, di mana si bibi bertanya mengenai siapa gadis yang semalam dibawa Sun Sigang. Serta bibi mengatakan jangan lupa selalu untuk mengunci pintu rumahnya. Rupanya si bibi ini bekerja bersih-bersih di rumah Sun Sigang selama ini. Selanjutnya, Sun Sigang mampir di sebuah coffee shop untuk memesan segelas kopi. Melihat wanita berambut pendek yang adalah si pelayan di tempat itu, Sun Si serta mengajaknya untuk ngopi di malam hari. Setelah itu, Sun Si meninggalkan coffee shop itu dan tiba di kantor. Di dalam lift, kita diperlihatkan pertemuan pertamanya Sun Sigang dengan seorang wanita cantik dan dewasa memakai kacamata. Yah, wanita ini bernama Li Yilong. Lalu terlihat Sun Si tampak sedang menelpon kawannya, karena baru saja menghindari cewek yang disebutnya sebagai mantan. Lalu adegan berikutnya kita ditunjukkan bagaimana kelakuan Sun Si saat di kantor. Tak pernah sedikit pun ia tidak menggoda cewek-cewek di kantornya. Sejujurnya di sini saya sendiri mengira semua cewek-cewek senang atas rayuan dari Sun Si. Rupanya saya salah. Nanti kita bahas. 传的可真快！圣诞树挂彩蛋，执行倡议总监。 Berikutnya, Sun Sigang bertemu dengan CEO Dong. Di dalam ruangan, Sun Si menunjukkan idenya untuk proyek iklan selanjutnya. Di sini kita akan ditunjukkan bagaimana sikap Sun Sigang yang masih terlihat penuh percaya diri. Jadi, sebetulnya sampai saat ini Sun Si akan mengira dirinya akan dipromosikan oleh perusahaannya untuk menjadi direktur eksekutif kreatif. Ketika CEO Dong yang diperankan oleh Lee Chang-ru justru mengenalkannya pada Li Yilong, yah wanita itu justru yang terpilih menjadi direktur kreatif eksekutif. Setelah keluar dari ruangan CEO, ia disambut oleh para karyawan yang ingin mengucapkan ucapan selamat atas kenaikan pangkatnya. Tapi Sun Sigang mengatakan kepada mereka simpan saja untuk lain waktu. Mendengar itu, semua karyawan yang sedang berkumpul langsung bungkam. Adegan berpindah.
di acara pernikahan Dani, mantan istri Sun Sigang, itu tampak sedang ngobrol-ngobrol dengan kolega bisnisnya. Lalu Sun Sigang terlihat sedang menelpon putrinya untuk mengajaknya tinggal bersama di rumahnya, dengan alasan jika kakeknya akan datang di rumah. Betapa terkejutnya Sun Sigang di saat putrinya justru mengutamakan kekasihnya yang baru disebutkan itu di telepon. Selanjutnya, masuk ke meeting bersama untuk membahas proyek iklan yang akan mereka kerjakan di perusahaan. Sun Si terlibat obrolan dengan temannya yang duduk di sampingnya. Ia mengatakan, Lee Yilong tentu adalah wanita yang tomboy dan tidak menarik sama sekali. Di sini jelas, Sun Si belum mengetahui siapa wanita bernama Lee Yilong itu, padahal dia sudah bertemu sekali di lift. Lalu Seedong pun tiba, kemudian mengumumkan siapa yang menjadi direktur eksekutif, yaitu Lee Yilong sendiri. Yang lebih mengejutkan bagi Sun Si, ternyata wanita itu yang pernah bertemu dengannya di lift dan juga yang baru saja ia goda. Lee Yilong akhirnya memimpin meeting, pun memberikan beberapa benda kepada mereka untuk mempelajarinya. Adalah perlengkapan wanita, dan Lee Yilong mengatakan kepada mereka bagaimana rasanya dipakai di rumah. Selanjutnya, Sun Si berada di dalam ruangannya. Dua gadis kembar yang lagi training ini adalah sebagai bumbu pemanis di film ini, karena selalu setia melayani Sun Sigang. Yilong menemui Sun Si, obrolan singkat terjadi. Sampai di sini, Sun Si masih menunjukkan sikap percaya dirinya dan dapat mengalahkan Lee Yilong nantinya. Singkatnya, Sun Sigang yang berada di rumah mulai membuka produk atau benda yang diberikan oleh Lee Yilong tadi di kantor. Dia berubah menjadi feminim dan benar-benar merasakan bagaimana menjadi seorang wanita. Jadi kayak terhipnotis gitulah. Udah kayak orang stres, Sun Si berjoget dengan tarian layaknya seorang wanita. Saya yang nonton aja sampai ngakak, cuk. Bulu matanya ia lentikin. Bagaimana kalau wanita yang sedang berdandan? Begitupun yang Sun Sigang lakukan. Lalu dia memakai sepatu berwarna merah lengkap dengan jaring laba-labanya berwarna hitam. Dan konyolnya, putrinya datang bersama pacarnya itu dan melihat ayahnya yang lebih bersikap konyol bagai seorang wanita. Melihat itu, putrinya kesal, lalu mengajak pacarnya untuk pergi. Dan setelah itu, disinilah awal mula kemampuan Sun Si dapat mendengar suara hati atau pikiran para wanita. Dimulai dengan dia yang terpeleset dan jatuh di bathtub, kemudian kesetrum hingga listrik satu kota padam. Sun Si yang sadar ternyata sudah berada di rumah sakit. Suster yang kelihatan baik serta cara ngomongnya yang juga baik rupanya berbeda dengan apa yang dipikirkannya. Dia malah kesal ke Sun Sigang. Ini semua didengar jelas oleh Sun Si. Terdengar suara hati si suster yang mengatakan kenapa Sun Si memakai rok. Kenapa sakit saja masih memakai lipstik dan peralatan make up. Begitu juga pas putrinya datang. Putrinya nggak ngomong sama sekali, cuman bersuara dalam hati yang mengatakan ayahnya sangatlah memalukan. Itu semua terdengar jelas oleh Sun Sigang. Adegan berikutnya adalah kehidupan Sun Si yang dapat mendengar semua suara hati wanita di sekelilingnya. Betapa dia kebingungan dan terkejut setiap mendengar hati wanita yang baru lewat. Dan saat tiba di kantor pun sama, dia baru menyadari jika semua mulut manis wanita di kantornya adalah kebohongan semata. Tidak sesuai dengan ucapannya yang selama ini ditunjukkan ke Sun Sigang. Justru mereka dalam hati malah mengolok-olok Sun Sigang. Di antara semua wanita yang suka mengolok-olok Sun Si dalam hati, tapi tidak dengan dua asisten kembar Sun Si di kantor. Saat mereka mengatakan Sun Si tampan, itu memang jujur. Tapi kemampuannya itu tidak selamanya buruk. Rupanya salah satu ia dapat gunakan untuk membantu temannya itu yang lagi menaksir seorang wanita di kantor. Jadi di sini Sun Sigang mengatakan apa keinginan wanita itu dan temannya disuruh untuk mengikuti arahan darinya untuk dapat mengambil hati wanita yang ia taksir itu. Di dalam ruangan meeting, Sun Sigang mulai membantu menyelesaikan permasalahan semua wanita di tempat itu. Dimulai dari masalah tidur, masalah pacarnya, dan lain sebagainya. Awalnya mereka jengkel dan mengatakan dalam hati jika Sun Sigang ini sangatlah memalukan. Namun selanjutnya mereka semua terkejut. Mengapa Sun Sigang sangat memahami apa yang menjadi masalah wanita yang sangat mereka sembunyikan selama ini. Bahkan Yilong saja sampai terkesima melihatnya. Lalu Sun Sigang menemui ayahnya dan bercerita tentang masalahnya yang dapat mendengar isi hati dan pikiran wanita. Ternyata ayahnya ini punya kemampuan yang sama dengannya dulu. Lucunya, si bibi yang bersih-bersih di rumahnya Sun Sigang selama ini juga menyimpan rahasia. Sun Si akhirnya bisa mendengar isi hati si bibi, apa yang selama ini ia kerjakan secara diam-diam. Pada akhirnya, Sun Sigang mulai menerima kemampuannya itu dalam dirinya. Dia pun menghadapi semua ini dengan senyuman yang ditandai dengan hari yang begitu menyenangkan.
makan. Dia akan mencoba untuk membantu masalah tersembunyi para wanita selama ini. Bahkan saat ia datang ke coffee shop lagi, kemudian cewek berambut pendek itu yang berbicara dalam hati kesal karena bukannya Sun Si sempat mengajaknya untuk bertemu malam hari, malah batal. Sun Si yang mendengarnya langsung mengajak wanita itu untuk janjian malam ini untuk makan malam bersama. Adegan berikutnya, Sun Si berada di kantor dan dia sempat melihat Yilong dalam ruangan kerja sedang berbicara dalam hati. Dia benar-benar menyembunyikan idenya dan konyolnya suara hati Yilong dapat didengar jelas oleh Sun Sigang. 要拿下，千万不能让别人知道。 没有我找你想标配我。 Sun Si pun berencana untuk mencuri semua ide yang ia dengarkan dari suara hati wanita itu. Bahkan apa saja yang telah dikerjakan Yilong diketahui oleh Sun Sigang. Mereka terlibat obrolan dan semua yang direncanakan oleh wanita itu dapat dengan mudah ditebak Sun Sigang. Ketika ia menunjukkan salah satu proyek iklan, wanita itu malah masih berbicara dalam hati tentang rencana ke depannya. Adegan selanjutnya, Sun Sigang menemui putrinya dan mencoba untuk memahami apa keinginannya selama ini. Dia membaca pikiran putrinya dan makin memahami ternyata selama ini dia telah salah menjadi ayah bagi putrinya. Adegan berganti, Yilong sedang janjian dengan seorang pria dengan nickname 007. Kayak James Bond. Pada akhirnya, Yilong bertemu dengan pria itu. Mereka kencan bersama di suatu restoran. Namun, siapa yang menyangka di tempat itu ada Sun Sigang yang juga ternyata bersama wanita pelayan coffee shop yang berambut pendek. Bukan dia saja sih, ternyata si CEO Dong bersama istrinya datang ke resto itu. Ternyata Sun Sigang di sini benar-benar beda. Dia sangat memahami semua wanita. Dia melarang wanita berambut pendek untuk meminum banyak, juga membantu istri CEO Dong. Adegan berikutnya, Sun Sigang sudah berdua dengan wanita pelayan kafe. Sun Sigang terkejut ketika si cewek mengajaknya untuk mantap-mantap. Sun Sigang beralasan dan mengatakan jika mereka tidak pantas untuk melanjutkan hubungan sejauh ini karena hubungan mereka yang masih proses kenalan. Si cewek tentu saja kecewa dan Sun Sigang pun meninggalkannya. Yilong yang kesal karena merasa semua idenya kenapa sama dengan ide Sun Sigang keluar dari ruangan dan bertemu dengan putri Sun Sigang yang lagi nunggu ayahnya. Di lobi, rupanya kehadiran Dodo putri Sun Sigang sedikit merubah pandangan Yilong ke Sun Sigang. Singkat cerita, Yilong dan Sun Sigang tampak mengobrol setelah Sun Sigang membantu cewek-cewek di kantornya. Sun Sigang mengatakan terima kasih karena Yilong sudah menjaga putrinya kemarin saat Sun Sigang lagi sibuk dengan kerjaan. Perlahan-lahan pandangan Yilong terhadap Sun Sigang mulai berubah. Pada akhirnya, mereka mulai bekerja sama, mulai mengerjakan proyek bersama hingga malam hari sampai-sampai mereka berdua kerja lembur, mabuk-mabukan bareng. Kedekatan mereka enggak terelakkan lagi. Yilong mulai mempunyai rasa kepada Sun Sigang. Sampai di sini saya pribadi sudah bisa menebak mereka bakal ternyata saya salah. Singkat cerita, Sun Si mengajak putrinya Dodo untuk berbelanja pakaian. Betapa senang putrinya itu. Rupanya ayahnya benar-benar telah berubah mental layaknya sebagai ayah. Sun Sigang memberikan sedikit pesan kepada putrinya agar dirinya tidak terlalu percaya dengan mulut manis para buaya kalengan. Setelah bertemu putrinya, Sun Si dan Dodo menemui ayahnya dan mereka mengobrol mengenang masa lalu. Selesai menemui ayahnya, Sun Sigang menelpon Li Yilong dan mengajaknya keluar malam ini. Adegan berganti, Sun Sigang menemui cewek pelayan coffee shop. Dia mendengarkan suara hati wanita itu yang rupanya selama ini mengira Sun Sigang adalah gay. Sun Sigang mengiyakan saja apa yang dipikirkan wanita itu mengenai dirinya. Mereka pun berpisah. Sun Sigang telah memantapkan hatinya untuk Yilong. Dayung pun disambut. Mereka minum bareng sambil mengobrol banyak hal. Salah satunya obrolan mengenai keberhasilan mereka dan mengakui jika Sun Sigang sangat cerdas. Mendengar itu, Sun Sigang merasa amat sangat bersalah. Di saat ia pulang, dia menyesal telah mencuri semua ide wanita itu. Puncaknya, ketika Yilong malah dipecat oleh CEO Dong dan menunjuk Sun Sigang untuk mengganti posisinya di perusahaan. Sun Sigang yang mengetahui kabar itu segera mencari keberadaan Yilong. Saat pencarian Yilong itu, dia sempat bertemu dengan pacar Dodo putrinya yang tengah berselingkuh dengan gadis lain. Sun Sigang memberikan peringatan kepada si cowok agar jangan ganggu putrinya lagi. Kemudian dia pergi begitu saja. Setelah itu, Sun Si bertemu putrinya dan menceritakan bagaimana pacarnya itu berselingkuh di belakangnya. Setelah beres dengan putrinya, ia segera menemui Yilong di apartemen. Ternyata Yilong tampak berencana untuk pergi dan sedang berberes-beres. Sun Sigang pada akhirnya menceritakan semua yang terjadi, dimulai dengan punya kemampuan dapat mendengar kata hati dan pikiran wanita, serta ide-ide Yilong yang pada akhirnya ia curi. Mendengar semua itu, tentu saja Yilong kecewa, namun tetap saja Sun Sigang merasa lega telah berterus terang. Mereka akhirnya berpisah. Sun Sigang pergi dengan hati yang bercampur aduk hingga hujan turun. Petir menyambar tubuh Sun Sigang hingga terjatuh, dan pada akhirnya semuanya telah berakhir. Kemampuan Sun Sigang untuk membaca pikiran para wanita telah hilang.
Di adegan terakhir, Yilong ingin berangkat dengan pria yang punya ID 007, sedangkan Sun Sigang sendiri mengajak putrinya untuk menonton dan menyisakan satu kursi tepat di sampingnya dan sudah dapat ditebak endingnya kayak gimana. Yilong batal ikut dengan si 007 dan memutuskan pergi bertemu dengan Sun Sigang di bioskop, dan film pun berakhir dengan adegan ciuman Sun Sigang bersama Lee Yilong di ruangan. Sekian alur cerita film berjudul What Woman Want ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin merequest film berikutnya, maka silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Tama undur diri. Wassalam, jangan lupa bahagia.